Ini peradaban Islam yang kita harus melaksanakan peradaban Islam. Insya Allah kesehatan terjaga, insya Allah rezekinya terjaga. Masuk kamar tidur, Islam punya peradaban. Jangan tidur kayak ayam. Ayam tidur tidak cuci kaki, kambing tidur tidak cuci kaki, sapi tidur tidak cuci kaki. Saudara baru berjalan dari kebun, langsung tidur tidak cuci kaki, kebo. Kita bukan kebo, umatnya Nabi Muhammad. Sebelum tidur baca ayat kursi. Sebelum tidur kalau bisa qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, ayat kursi. Terakhir bismikallahumma ahya wa amut. Bangun tidur kita punya peradaban. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, segala puji bagi Kau yang telah menghidupkan saya lagi setelah saya mati sementara. Berperadaban Islam. Sampai laki-laki suami mau tidur dengan istrinya, itu ada peradabannya. Baca bismillah sebelum naik. Kadang-kadang peradaban Islam hilang. Nangkring kayak kambing, nangkring kayak ayam. Kita umatnya Nabi Muhammad mau tidur dengan istri kita, punya bismillah. Bismillah dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah saya dari setan, jauhkan setan dari saya. Ada doanya, berikanlah saya ya Allah anak-anak yang soleh. Allahumma jannibni as-syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Sebelum tidur dengan istrinya, bismillah dengan nama Engkau ya Allah, jauhkan setan dari saya, jauhkan saya dari setan ya Allah, berikanlah saya anak-anak yang soleh dan solihah. Baru naik. Sebagai umatnya Nabi Muhammad mempunyai peradaban. Sampai kamar tamu mempunyai peradaban. Sebagai tuan rumah, Rasulullah bersabda, kita bergembira dengan adanya tamu. Kita wajib menghormati tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah hendaknya memuliakan tamu. Alhamdulillah, di pondok pesantren saya yang saya utamakan tamu. Saya bikinkan kamar tamu itu, sehingga kemarin pernah saya kedatangan tamu dari Jawa Timur sebanyak 1.000 orang namu dengan 25 kiai. Setiap kiai bawa istri dan minta kamar satu-satu. Saya siapkan kamar satu-satu dengan kamar mandi di dalam kayak hotel. Karena apa? Saya berkewajiban menghormati tamu saya. Tamu saya bisa dari Sumatera, dari Singapura, dari Malaysia. Tamu saya kadang-kadang dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, rombongan. Kadang-kadang 100 orang, kadang-kadang 200 orang. Ingat, hormati tamu. Maka kalau saya kedatangan tamu, saya paling sibuk insya Allah. Saya perintahkan semua santri saya, setiap kamar, bersihkan kamar itu. Kiai dengan istrinya, kiai dengan istrinya, satu-satu. Di kamar itu kasih pemanas air, siapkan kopi, siapkan teh, siapkan gula. Dia mau minum tidak usah ke dapur saya bikinkan dapur masing-masing. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hormati tamu. Ini peradaban Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita praktekkan. Iya, keluar
keluarga saya datang ke pondok pesantren saya kasihkan kamar dengan kamar mandinya. Itu sengaja siapkan menjadi tamu, ada adabnya. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu ila ahliya. Jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu kecuali kau minta izin kepada yang punya rumah atau mengucapkan salam. Mengucapkan salam 3 kali tidak dijawab, haram masuk rumah orang lain. Pulang. Peradaban dijaga. Peradaban pergaulan sehari-hari di masyarakat Islam yang menjaga. Kita hidup tentu berbeda bangsa, berbeda suku, bahkan berbeda agama. Bagaimana kita yang hidup dalam masyarakat yang disebut pluralistik, masyarakat yang majemuk, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bagaimana kita hidup? Allah memberikan ajaran toleransi. La tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Jangan dihina mereka. Kalau mereka dihina, nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian. Hendaknya hidup rukun, satu bangsa, hidup rukun antar umat manusia. Dalam soal agama, toleransi sudah cukup jelas. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Wahai si kafir-kafir, saya tidak menyembah apa yang kau sembah, dan engkau pun tidak menyembah apa yang saya sembah, dan saya bukan penyembah kepada apa yang kau sembah, dan engkau pun bukan penyembah kepada apa yang sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agama saya agama saya. Kerjakan agamamu, saya tidak mengganggu agamamu. Saya kerjakan agama saya, kau tidak usah mengganggu agama saya. Saya, kamu. Toleransi. Di dalam kita hidup berekonomi, ya tadi itu termasuk peradaban dapur. Lalu kita hidup dalam berbangsa, bernegara. Tidak ada politik yang lebih indah dari politik Islam. Saya kemukakan di Jakarta, di depan para sarjana-sarjana, saya wajib menyampaikan ajaran Islam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu, agar diperlihatkan petunjuk Allah ini, agar diperlihatkan agama Allah ini kepada semua agama, supaya jadikan pertimbangan. Saya wajib memperlihatkan politik Islam, bahwa Islam mengatur politik. Hanya kiai-kiai banyak dibodohin, dibohongin. Kiai, jangan bicara politik, kiai. Politik itu kotor. Kiai suci, kiai bersih. Saya saja yang ngatur politik. Kiai di pondok saja, tahlilan marhabanan, gak usah ngurusi negara. Inilah penipu-penipu. Kiai-kiai ditipu. Kiainya ngangguk karena goblok. Kita wajib berpolitik. Kalau tidak kita berpolitik, siapa yang ngatur negara ini? Kalau DPRD kan di Sampang tidak ada orang Islamnya satu pun, siapa yang bikin peraturan daerah? Anggota DPRD. Siapa yang bikin peraturan negara? Anggota DPR pusat. Kalau kita tidak mau duduk di DPR, tidak mau berpolitik, mereka lah yang duduk.
mereka lah yang bikin undang-undang, mereka lah yang bikin peraturan. Maka kita dibodohin oleh mereka itu. Kiai wajib berpolitik. Kalau kiai tidak mau berpolitik, berarti kiai sudah menyerahkan bangsa ini diatur oleh orang lain. Ini saya jelaskan. Mengapa ini terjadi? Karena kitab-kitab yang berkenan dengan politik dulu zaman Belanda tidak boleh masuk ke Indonesia. Al-Ahkam As-Sultaniyah yang disusun oleh Imam Mawardi tidak boleh masuk ke Indonesia itu. Alkitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum tata negara yang disusun Imam Abu Ya'la Madhab Hambali tidak boleh masuk ke Indonesia. Fiqh siyasah, fikih politik yang diatur oleh Imam Ibnu Taimiyah tidak boleh masuk ke Indonesia. Fiqh daulah, fikih bernegara yang disusun oleh Profesor Dr. Kordowi Mesir tidak boleh masuk ke Indonesia. Yang masuk ke Indonesia kitab fikih, kitab hadis yang tidak mengandung politik. Ini sebabnya maka ulama-ulama kita ini kurang memperhatikan pada politik. Padahal dalam kitabnya Imam Mawardi Al-Ahkam Sultaniyah, hukumnya mendirikan negara wajib. Mendirikan negara ini hukumnya wajib, ijma ulama. Karena kalau satu bangsa tidak punya negara, bangsanya akan menjadi bangsa arogan, menjadi bangsa yang ngawur, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Kalau tidak ada negara, undang-undang tidak ada, peraturan tidak ada, semaunya sendiri, berbahaya bangsa yang tidak punya negara. Maka mendirikan negara menurut Imam Mawardi, menurut kitab-kitab ulama kita, mendirikan negara hukumnya wajib. Kalau tidak, menjadi bangsa yang arogan, menjadi bangsa barbar yang tidak kenal peraturan, tidak kenal hukum, yang kenal cuma hawa nafsu. Hancur bangsa itu. Maka mendirikan negara hukumnya wajib, baik menurut akal maupun menurut syariat Islam. Menurut syariat Islam, Rasulullah di Madinah mendirikan negara Madinah yang dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu penerus-penerus negara yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an pun ada kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang adil makmur, negara yang sejahtera, negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para menteri anggota DPR bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hai para menteri, hai presiden, hai gubernur, dari mana kau mendapatkan kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kau dapatkan itu dalam kitab suci Al-Qur'an yang menyebutkan negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang aman dan tentram. Itu namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dalam kitab suci Al-Qur'an. Maka Rasulullah mendirikan negara yang bernama negara Madinah dengan tentara-tentaranya yang cukup kuat untuk menjabarkan peradaban Islam. Itu jelas. Lalu mungkin bertanya bagaimana bentuk negara? Alhamdulillah, Al-Quran tidak menentukan bentuk negara. Bentuk negara terserah kepada dinamika masyarakatnya. Mau bentuk kerajaan,
tidak dilarang oleh Allah. Persilakan. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Mau negara bentuk kerajaan, persilakan. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Mau bikin negara berbentuk khilafah, persilakan. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya Daud, inna ja'alnaka fil ardi, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, persilakan. Mau bentuk kesultanan kayak Malaysia, kayak Brunei, dipimpin oleh seorang sultan, Sultan Brunei, persilakan negaramu berbentuk kesultanan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, persilakan. Mau berbentuk republik kayak Indonesia, persilakan, yang dipimpin oleh presiden. Wa amruhum sura bainahum. Mau negara kerajaan, persilakan. Mau negara khilafah, persilakan. Mau negara kayak Brunei, kesultanan, persilakan. Mau republik, persilakan. Karena apa? Sebenarnya yang namanya presiden, yang namanya sultan, yang namanya khalifah, yang namanya raja, semua perbedaan kata, hakikatnya mereka satu, adalah pemimpin negara. Raja pemimpin negara, khalifah pemimpin negara, presiden pemimpin negara, sultan pemimpin negara. Bagi Quran, bentuk negara tidak penting. Yang penting isinya negara itu. Bentuk gelas tidak perlu, Kiai. Mau berbentuk lonjong, persilakan. Mau berbentuk kayak apa, kayak bola, persilakan. Bentuk gelas tidak penting. Yang penting isinya gelas itu. Bentuk negara tidak penting. Mau bentuk kerajaan, persilakan. Mau bentuk republik, persilakan. Mau bentuk khilafah, persilakan. Mau bentuk kesultanan, persilakan. Itulah Al-Quran, memberikan kebebasan. Tapi yang penting apa? Isi negara itu. Kau kayak Saudi berbentuk kerajaan, persilakan. Yang isinya perintah Allah jalankan, larangan Allah jauh. Kau berbentuk khilafah zaman Khulafaur Rasyidin, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan dalam negara, larangan Allah jauhi dalam negara, selesai. Mau bentuk kesultanan kayak Brunei, dipimpin oleh Sultan Brunei, persilakan. Yang penting isinya dalam negaramu perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk republik kayak Indonesia, dipimpin oleh seorang presiden, persilakan. Yang penting isinya jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itulah politik Islam. Biar mereka ngerti bahwa Islam itu bagus, politiknya bagus, boleh diadu dengan konsep-konsep politik-politik di luar Islam. Ini saya jelaskan di mana-mana tentang politik Islam. Cara milih pemimpin, hanya Islam yang mempunyai cara milih pemimpin dengan sifat-sifat pemimpin yang baik. Dalam Islam pemimpin pilih pemimpin yang sidik, pemimpin yang jujur. Jangan memilih pemimpin yang suka bohong. Apalagi pemimpin yang membohongi rakyat, itu pemimpin pengkhianat. Cari pemimpin yang sidik, cari pemimpin yang amanah, pemimpin yang terpercaya, tidak menjual kekayaan negaranya kepada bangsa asing, tetapi kekayaan negaranya dikelola untuk bangsanya sendiri, bukan dinikmati kekayaan alam oleh bangsa asing. Itu pemimpin-pemimpin pengkhianat yang menjual kekayaan Indonesia kepada bangsa asing. Ini politik Islam. Cari pemimpin yang amanah, jangan jadi pemimpin yang berkhianat. Cari pemimpin yang tabligh, pemimpin yang menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Itu pengkhianat.
Cari pemimpin yang cerdas, yang fatona. Jangan cari pemimpin yang pelongo-pelongo. Jangan cari pemimpin yang bodoh. Jangan mencari pemimpin yang goblok, yang hanya bagi-bagi duit. Tapi cari pemimpin yang fatona, yang cerdas. Kalau pemimpinnya cerdas, rakyatnya sulit-sulit, bisa keluar dari kesulitan rakyat ini kalau pemimpinnya cerdas. Kalau pemimpinnya bodoh, pelongo-pelongo, rakyatnya sulit sampai kiamat, rakyatnya tetap sulit karena pemimpinnya goblok. Ini habis-habisan saya pidato malam ini nih, tentang peradaban Islam. Peradaban Islam dalam rumah tangga, peradaban Islam dalam ekonomi, peradaban Islam dalam politik. Subhanallah, subhanallah. Alangkah indahnya politik Islam ini. Alangkah indahnya kalau kita punya presiden yang siddiq, presiden yang amanah, presiden yang tabligh, presiden yang fatona. Alangkah indahnya Indonesia ini. Ini politik Islam. Tolong adu dengan politik-politik yang lain. Dalam menuju negara yang adil makmur, menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Quran mempunyai 4 pilar untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, untuk menuju negara adil, makmur, sejahtera, pertama kali dasarnya musyawarah. Nabi Muhammad yang nabi, Nabi Muhammad yang rasul, oleh Allah masih diperintahkan untuk bermusyawarah. Mestinya Nabi Muhammad tidak usah musyawarah, dapat wahyu dari Allah, tapi oleh Allah dijadikan pelajaran. Nabi Muhammad yang nabi, Nabi Muhammad yang rasul, dapat wahyu dari Allah, tapi Allah perintahkan, ya Muhammad wasawirhum fil amri, hai Muhammad, engkau bermusyawarah dalam segala urusan. Raja wajib bermusyawarah, sultan wajib bermusyawarah, presiden wajib musyawarah, apalagi khilafah, khalifah wajib musyawarah. Tidak ada kebijaksanaan pribadi. Kebijaksanaan pribadi itu menuju kepada pemerintahan otoriter, kepada pemerintahan yang berkuasa. Tapi hendaknya musyawarah, presiden bermusyawarah, raja bermusyawarah, sultan bermusyawarah, khalifah bermusyawarah. Subhanallah, alangkah indahnya politik Islam. Tidak ada kebijaksanaan pribadi. Karena kebijaksanaan pribadi itu menuju pada otoriter, kepada kekuasaan sewenang-wenang. Tidak ada kebijaksanaan pribadi. Semua kebijaksanaan dalam Islam wajib musyawarah. Subhanallah. Presiden wajib musyawarah, raja wajib musyawarah, khalifah wajib musyawarah, sultan wajib musyawarah. Tolong carikan tata negara yang lebih bagus dari Islam. Saya tantang, ayo adakan diskusi, saya siap. Yang kedua, perintah Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian agar serahkan jabatan-jabatan itu kepada ahlinya. Pemerintah jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah. Jangan sembarangan mengangkat lurah. Jangan sembarangan mengangkat camat. Jangan sembarangan mengangkat wali kota. Jangan sembarangan mengangkat bupati. Jangan sembarangan mengangkat gubernur. Jangan sembarangan mengangkat presiden. Jangan sembarangan mengangkat menteri. Jangan sembarangan mengangkat anggota DPR. Cari mereka yang ahlinya, yang profesional, mempunyai keahlian.
Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah. Ini Al-Quran, bukan sukron makmun. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan, serahkan jabatan-jabatan, amanah-amanah itu kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat anggota DPR, jangan sembarangan mengangkat bupati, gubernur, dan seterusnya. Pilihlah mereka yang betul punya keahlian. Ini Al-Quran, bukan sukron makmun. Yang ketiga, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah yang menyatakan, bukan sukron makmun. Wa idza hakamna wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Jangan berbuat dolim. La yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangankan karena kau kebencian pada satu golongan, kemudian engkau tangkap dia, masukkan penjara tanpa ada perbuatan salah. Jangan karena kebencian engkau menangkap orang. Jangan karena senang engkau membebaskan orang dari kesalahan. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Hanya dengan keadilanlah akan terwujud negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang adil, makmur, sentosa dengan ekonominya, hanya tercapai dengan keadilan. Dan yang meletakkan manusia depan hukum itu sama, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa. Rasulullah yang meletakkan manusia depan hukum sama. Persilakan, sering saya katakan dan sering saya ulang-ulang, baca kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong, golongan Al-Mahzumiyah golongan bangsawan orang gede, tokoh-tokoh Quraisy bingung, apa iya anaknya seorang gede, orang gede mau dipotong tangannya. Diutuslah Usama bin Zaid, salah seorang sahabat yang dicintai Rasulullah, untuk menghadap kepada Rasulullah. Ya Usama, katakan kepada Rasulullah bahwa yang nyolong itu anaknya orang gede, anaknya orang besar. Apakah ada hukum selain potong tangan? Mendengar perkataan Usama ini, Rasulullah mukanya merah. Kemudian Rasulullah berdiri bersabda, ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Wahai Usama, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu. Ya Usama, telah hancur negara-negara sebelum kamu. Mengapa bangsa-bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, kalau nyolong orang besar, mereka biarkan, bahkan dilindungi. Wa idza saraka fihim ad-dha'ifu aqamul had. Dan barang siapa orang kecil yang nyolong, mereka tegakkan hukum. Maling ayam semuanya teriak, tegakkan hukum untuk maling ayam. Untuk koruptor-koruptor, perampok-perampok duit rakyat yang miliaran, dilindungi dan dibiarkan. Inilah hancurnya suatu negara. Inilah hadis politik. Kemudian Rasulullah bersabda, wallahi lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqatu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, mencuri, pasti saya potong tangannya. Tidak ada anak Nabi, depan hukum sama.
Inilah Islam dalam politik. Tolong carikan politik yang lebih bagus dari Islam. Saya tantang. Saya kemukakan ini karena dari Allah. Pasti benarnya. Yang keempat, untuk menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah berfirman, alladzina makannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih kursi, orang-orang yang oleh Allah dikasih tempat, orang-orang yang oleh Allah dikasih jabatan, hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya, kepala desanya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya, wali kotanya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, para menterinya amar ma'ruf nahi mungkar, seluruh anggota DPRD dan anggota DPR semuanya amar ma'ruf nahi mungkar, semua pejabat-pejabat pemerintah amar ma'ruf nahi mungkar, baru akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.